Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat untuk kita semua. Hari Minggu ini mari kita beribadah bersama dengan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021, dan pelayanan firman Tuhan pada hari Minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Fangidae, MTH. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara, secara khusus untuk umat Tuhan Kristiani yang ada di seluruh Indonesia lewat Mimbar Kristen dari Departemen Agama, saya yakin dan percaya bahwa saudara hidup ada di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan indah kami dalam mengikuti ibadah online ini. Hati kami disiapkan Tuhan untuk menerima lawatan-lawatan Tuhan lewat pujian, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan yang pasti berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita Bapak-Ibu Saudara. Kita mau sembah, kita mau tinggikan, kita mau muliakan namanya. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Lord, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Yes Lord, kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kita dapat menjadi berkat bagi umat Kristen yang ada dimanapun lewat mimbar kita pada hari ini, mimbar Kristen yang dilaksanakan oleh Departemen Agama secara khusus Bimas Kristen, saudara. Saya mau to the point saja, kita mau berbicara tentang move on, saudara, yaitu bagaimana kita bisa melangkah ke depan, looking forward, kita melihat ke depan dan kemudian bagaimana kita bisa bergerak dengan cepat. Karena kita tahu bahwa beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan kemudian nanti ada Paskah. Nah, ini adalah persiapan-persiapan ini adalah menjadi bagian penting untuk kita merenungkan. Saya ingat dengan satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara. Filipi pasal yang ketiga adalah bicara tentang Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Nah, saya melihat setidaknya saudara supaya kita dapat move on saudara itu ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Yang pertama yaitu di Filipi pasal yang ketiga ayat ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan katakan demikian. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini adalah hal yang menarik, saudara, yaitu tentang siapa Paulus sesungguhnya, saudara. Jadi kalau kita membaca ini, sebenarnya ini bicara tentang identitas Paulus dengan cermat tentang masa lalu dia. Tetapi di sisi yang lain dia juga terbuka di ayat yang ke-6 bahwa dia ini adalah penganiaya jemaat. Apa itu artinya? Bahwa orang yang sungguh-sungguh bisa dapat bergerak ke depan, move on saudara, adalah orang yang telah dimerdekakan dengan masa lalunya. Kenapa demikian? Karena Paulus berani mendeklar siapa diri dia. Aku ini orang Farisi, aku tahu ini, jadi secara agamawi kuat sekali. Status-status rohani tanda kutip begitu kuat sekali. Tapi pekerjaannya malah penganiaya jemaat. Jadi terjadi kontradiksi saudara. Tapi yang paling kita perlu pelajari adalah sebuah pengakuan jujur atau declare dari Paulus sehingga dia mau sungguh-sungguh dimerdekakan. Nah, ini Paulus saudara juga mengatakan bahwa Yesus telah menampakkan diri saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan para rasul, dan Paulus katakan dia juga menampakkan diri juga kepada rasul yang terhina adalah saya, kata Paulus. Itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Itu berarti peristiwa Paulus ini adalah peristiwa yang luar biasa sekali. Ini jenjang dia sudah masuk dalam pelayanan. Kita tahu pertobatan dia, yaitu dia waktu mau bakar gereja dan segala macam, kemudian matanya dibutakan saudara, dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan dia merasakan kebaikan Tuhan. Itu terjadi sebuah revival, ada dalam kitab Kisah Rasul saudara. Tetapi dalam poin ini membuktikan bahwa Paulus berani mendeklar saudara tentang siapa dia. Itulah makna untuk menjelang Jumat Agung dan Paskah. Jadi orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, darah Kristus telah menebus dia, adalah orang yang berani jujur tentang siapa dia sesungguhnya. Maka ini ingat baik-baik, tidak ada dosa yang tidak mampu dipulihkan oleh Tuhan. Ada sih mereka yang tidak mau mengaku dosa, maka tidak mungkin dipulihkan. Menghujat Roh Kudus, ya pasti tidak mungkin diampuni. Karena Roh Kudus berfungsi untuk membuat orang bertobat. Kalau Roh Kudus itu ditolak, ya pasti nggak mungkin ada pengampunan dosa. Tetapi sangat simpel praktis, kalau kamu mau dipulihkan oleh Tuhan, saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau merayakan Jumat Agung berulang-ulang kali nggak ada artinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saudara mau mengakui tentang kesalahan kita. Dan kita mau jujur sama Tuhan, tidak ada yang kita sembunyikan. Saya yakin engkau pasti akan dimerdekakan. Maka Jumat Agung nanti akan dirayakan dan Paskah begitu maknanya dalam sekali buat saudara dan saya. Ini adalah menjadi bagian penting saudara untuk kita memahaminya. Jadi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online yang berada dimanapun juga. Saya yakin dan percaya bahwa saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang telah menikmati kebaikan Tuhan. Salibnya buat semua orang.
darahnya tertumpah hanya untuk orang pilihan saja, yaitu saudara dan saya. Sehingga Paulus menyatakan ini dengan kalimat yang luas dan terbuka tentang hal itu, saudara. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wah, ini poin yang kedua adalah membenci masa lalu. Tadi kita sudah dimerdekakan dari masa lalu kita supaya kita bisa move on. Tapi juga kita harus membenci masa lalu. Kalau kita sudah merasakan tentang salib darah Yesus itu bagi kita, maka tadi kalimat apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus. Wah, kalau kita masih bangga dengan diri kita, kamu tahu gak siapa saya? Saya ini orang kaya, orang terkenal, orang yang punya nama. Itu berarti saudara belum merasakan tentang darah Yesus itu yang telah menebus saudara. Maka Paskah tidak ada artinya sama sekali. Maka ingat, sebelum kita masuk dalam perayaan Paskah ini, kita harus dipersiapkan hati kita dulu. Bahwa benar-benar saudara membenci tentang masa lalumu. Jadi dulu yang menjadi kebanggaan kita kayak nggak rugi sekarang karena Kristus. Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Sebagai pelayan Tuhan juga begitu. Banyak kok pelayan-pelayan Tuhan yang belum mengalami Tuhan. Sekolah teologi iya tidak menjamin, saudara. Tapi mengalami Tuhan adalah belajar teologi ilahi yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pengalaman manis dengan Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup dia. Sehingga dia merasa jijik tentang semua itu. Kuanggap sampah, saudara. Nah, kalau kita sudah punya prinsip rohani seperti demikian, saya yakin dan percaya kita mampu untuk dapat move on. Nah, yuk kita berani yuk melepaskan semuanya itu. Jadi kita jangan lagi bawa ego kita buang itu, ibu bapak saudara sekalian, jemaat Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah diperbaharui. Sudah menjadi ciptaannya baru, kata Paulus. Yang hidupmu tiap hari diperbaharui. Roma 12, berubahlah pembaharuan pikiranmu. Sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Supaya engkau bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Waduh, hebat sekali, saudara. Dan ingat, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kalau engkau masih merasa bangga tentang hal-hal dunia yang selama ini engkau miliki, maka engkau belum punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Tapi ketika kita mau memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, saya yakin dan percaya apa yang kuanggap untung sekarang menjadi rugi karena Kristus. Bahkan kuanggap sampah. Kata sampah artinya apa? Kotoran yang keluar dari diri manusia. Dan kita tidak berani lihat lagi itu. Maka kotoran itu dibawa oleh anjing. Artinya apa? Masa lalu itu sudah kita buang. Dibicarakan saja sudah tidak mau. Apalagi kita harus menceritakan itu dengan kebanggaan. Kalau kita ceritakan tentang masa lalu kita menjadi sebuah kebanggaan, itu berarti kita belum mengalami pertobatan. Boleh declare, tapi tidak melihat itu menjadi sebuah kebanggaan. Kita sudah mati rasa, kita tidak mau lagi. Cium baunya pun udah gak mau, apalagi ngomongin. Nah, itu adalah bukti orang yang bisa move on. Dia bisa bergerak cepat, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan saya yakin dan percaya, orang ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Poin yang ketiga, saudara, yaitu di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Makanya poin yang ketiga, tadi yang pertama dimerdekakan dari dosa masa lalu. Yang kedua adalah kita harus, tadi kalimatnya kita membenci masa lalu. Dan yang ketiga adalah kita melupakan dan fokus ke depan. Kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Orang yang mau maju ke depan tidak akan lagi mengingat-ingat di masa lalu dia. Artinya kepahitan, sakit hati, luka-luka batin kita buang. Kita harus lihat ke depan. Maka supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Jadi Paskah itu tidak akan sia-sia, saudara. Karena kenapa? Kita sudah melepaskan semua yang ada di belakang, kita mau lihat yang ke depan. Yuk, sudah lupakan. Orang yang pernah sakiti kita, dulu iya. Sekarang orang itu udah gak ada, gak usah dipikirin. Udah selesai, buang itu jauh-jauh. Sekarang kita lihat ke depan saja. Kita harus move on. Kalau enggak kita jadi masalah. Orang yang susah untuk move on, dia tidak akan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup dia. Ibu, bapak, saudara sekalian, jangan simpan sakit hati kepada pasanganmu.
anak dan orang tua tidak boleh saling menyakiti. Lepaskan, sama pelayan Tuhan, selama pekerja, tidak boleh ada yang sakit hati. Semua harus dibuang. Maka ketika kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan daripada Tuhan, kita lepaskan semua masa lalu itu dan kita lihat ke depan. Engkau akan lihat jalan itu lurus, kendati lurus, ada pergumulan, tetapi Tuhan seakan tolong saudara. Ada amin saudara? Sukacita Allah selalu ada dalam hidupmu. Di dalam ibadah mimbar ini saya memberikan apresiasi sekali buat Departemen Agama yang membuat sebuah terobosan baik untuk media online ini. Supaya umat Tuhan Kristen yang ada di seluruh Indonesia semua diberkati Tuhan. Supaya kita memiliki kasih Tuhan yang luar biasa, iman yang bertumbuh, rohani yang makin tajam. Karena kita mau tidak lagi mau melihat ke belakang, tapi kita mau lihat ke depan. Saudara, poin yang berikutnya yaitu di ayat yang ke-14. Poin yang keempat, saudara, yaitu di ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama tadi, kita dimerdekakan dari masa lalu kita. Yang kedua, kita membenci masa lalu kita. Yang ketiga, kita harus melupakan apa yang di belakang dan fokus ke depan. Kalau hanya melupakan dan fokus ke depan, tapi kita tidak doing something atau do something, kita tidak bekerja sesuatu untuk apa? Looking forward, lihat ke depan, tapi tidak moving, tidak ada artinya sama sekali. Tadi dikata berlari sampai kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya hari ini kita tidak boleh berdiam diri. Bekerja berlari dengan kuat sekali. Harus ciptakan ide gagasan. Saya tahu saudara bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan, semua sinode, dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, mau tidak mau kita harus masuk dalam sebuah perubahan. Hari ini adalah digital saudara. Maka kita harus berkembang saudara tentang hal itu. Kita harus cepat beradaptasi. Kalau nggak ketinggalan kereta saudara. Dulu kita khotbah, jemaat kita mungkin datangnya 30 orang, 40 orang. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 10.000, ada 20.000. Tapi sekarang tidak akan lagi ada yang tahu ini jemaat siapa. Karena hanya sebatas handphone saja saudara. Dia hanya ganti ini, dia suka dengan khotbah ini, dia pindah ke channel ini, pindah ke channel ini. Mau tidak mau kita cepat beradaptasi. Yaitu kita tahu Tuhan ajarkan kita untuk kita cepat beradaptasi. Kata Paulus, ketemu orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketemu orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Tapi aku tidak sama dengan mereka, tujuanku supaya mereka dimenangkan. Artinya, jangan kita menjadi apatis dengan digital. Jangan sampai kita menutup diri dengan sebuah keadaan modern. Kita harus ada dalam keadaan ini dan kita harus cepat beradaptasi. Itu berarti kita berlari sampai dengan tujuan. Maka hidupmu akan terus melihat warna yang berbeda. Dan Tuhan mengerjakannya begitu luar biasa. Dan lewat media ini, bukan hanya orang Indonesia, jemaat Tuhan di Indonesia yang dapat mengikuti online ini, tapi seluruh dunia bisa dapat mengikuti online ini. Oleh karena itu, semua kita yang menyaksikan ibadah online ini dan mengikuti ibadah online ini, siapapun kita, harus kita berkreatif, berinovasi, dan tidak boleh pasif, kita harus aktif, kita berbuat sesuatu. Maka orang yang malas belajar dari semut. Tapi orang yang mau bekerja, tapi ingat bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Kalau hidup untuk bekerja, tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi kalau bekerja untuk hidup, kita sudah dapat bekerja, kita bisa hidup saja cukup. Artinya kita bisa menikmati berkat itu dengan baik. Artinya kita bekerja, tapi ada waktunya. Allah menciptakan segala sesuatunya, tapi juga harus ada waktu untuk istirahat. Nah, ini adalah hal yang penting sekali di poin yang keempat ini saudara. Maka saya mau sampaikan dan mengingatkan kembali. Kita sudah dimerdekakan dari masa lalu. Yang kedua, kita harus membenci masa lalu. Yang ketiga, melupakan di belakang dan fokus ke depan. Dan yang keempat, harus punya semangat yang baru, inovasi dan kreatif untuk lihat ke depan tentang pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan terus menguatkan kita. Di ayat terakhir 15 dan 16, karena itu, marilah kita yang sempurna, yang dewasa secara rohani berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya apa yang sudah kita pahami hari ini 4 poin itu, dan kita sudah memahaminya, dan ingat baik-baik, membuat kita semakin dewasa secara rohani. Dan tentunya hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh memberkati
jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, di dalam seri Mimbar Kristen pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami belajar dari firman-Mu, kami diajar untuk dapat berubah, untuk maju ke depan atas pertolongan Tuhan. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk bangsa ini yang Tuhan jaga sampai dengan hari ini dan Tuhan pasti akan jaga untuk waktu-waktu akan datang. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin.
Kami yakin dan percaya mereka diberikan hikmat di tengah masa pandemi hari ini. Dan kami tahu pemerintah sedang Tuhan berupaya keras untuk dapat memberikan pemulihan bagi masyarakat secara khusus lewat vaksinasi, sehingga akan membentuk sebuah imun yang kuat. Biarlah proses dan program vaksinasi ini berjalan dengan baik dan sukses. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dari para menteri, aparat keamanan TNI Polri juga Tuhan tolong mereka, kesabaran, kesetiaan ada dalam hidup mereka masing-masing, sehingga mereka bekerja dengan tulus, sehingga bangsa ini ada dalam protek Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Kasih Allah turun bagi bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk umat-Mu Tuhan yang terinfeksi COVID-19. Tuhan pulihkan mereka. Bahkan mereka yang kehilangan saudaranya, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tenaga medis juga diberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan, dan daya fisik yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang ada hari-hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa virus ini akan cepat berlalu dari muka bumi, secara khusus juga di Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Berkati bangsa kami, berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, dan kami akan berdoa seperti apa yang Engkau telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, sekarang hatimu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau turunkan tangan-Mu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Layanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021 ini telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Petra Vangkidare, MTH, dan juga pendeta-pendeta yang sudah melayani di tengah-tengah ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia hari Minggu ini, serta puji-pujian, dan biarlah puji-pujian yang dibawakan menjadi kekuatan bagi saudara. Dan terima kasih kami mengucapkan atas partisipasi seluruh umat Kristen. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar saudara. 5M kita jalani, menggunakan masker dengan benar, serta jaga jarak dengan orang lain. Sesering mungkin kita mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, serta mengurangi mobilitas dan interaksi kita, dan menjauhi kerumunan. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia bisa terus melayani saudara, karena saudara tetap mengunjungi website kami, YouTube kami, dan juga Instagram kami. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi Hari Raya Jumat Agung dan juga Hari Raya Paskah. Nantikan. Dan terima kasih atas partisipasi umat Kristen dan pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Shalom.